Baik, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, tema pelayanan publik ini saya pilih karena memang intinya adalah sana. Inti dari dibuatnya RU, inti dari dibuatnya undang-undang pelayanan publik, dan inti dari pemerintah itu adalah melayani masyarakat. Ya, kalau dulu itu pemerintah di zaman otoriter Orde Baru itu ada kecenderungan mereka menjadi tuan bagi rakyat. Nah, pasca reformasi itu harus dibalik paradigmanya. Rakyatlah yang semestinya menjadi tuan dari layanan publik itu, ya, bukan sebaliknya. Walaupun dalam prakteknya masih sebagian DPR masih merasa jin bawah yang lebih berkuasa, kan gitu ya? Ya. Nah, prakteknya, tapi Indonesia insya Allah akan mengarah ke negara modern yang memberikan salah satu cirinya adalah memberikan layanan publik yang baik, yang berkualitas, yang profesional. Insya Allah kita optimis itu. Semoga ramalan bahwa tahun 2030 Indonesia akan meruntuh. Itu tidak terbukti. Mohon maaf untuk yang berafiliasi politik, tentu ini bukan tentang politik ya. Ini tentang layanan publik ya. Semoga Indonesia akan semakin maju. Ciri-cirinya apa? Nah, kita sekarang sudah mulai banyak membangun infrastruktur yang pokok untuk masyarakat. Itu kan layanan publik, ya kan? Jalanan bagus, sungai bersih, ya, air tersedia, listrik tidak mati-mati, ya, nyala terus, ya. Ya itu kebetulan saja. Ya, jadi salah satu ciri negara yang modern itu adalah fasilitas publiknya bagus. Bahkan untuk yang difabel pun disediakan. Kalau fasilitas publik itu tersedia, wah itu namanya negara modern. Nah, negara modern itu bisa Anda lihat bahwa itu bisa bandingkan misalnya dengan, mohon maaf, saya belum pernah Singapura, tapi katanya Singapura itu bagus sekali, ya. Bangkok lumayan, Filipina di bawah kita, Filipina. Ya, tapi kalau negara-negara maju, konon itu bahkan toilet pun itu kita masuk wangi gitu. Lain dengan mungkin toilet di dalam negeri kita, begitu masuk kok ada bau yang lain gitu. Mohon maaf ya. Nah, itu kepentingannya layanan publik untuk masyarakat. Jadi kita berharap bahwa Indonesia akan semakin maju layanan publiknya. Salah satunya yang melalui apa? Melalui pengawasan masyarakat. Pengawasan masyarakat bisa melalui satu, ya, ini ada ombudsman, ya. Kemudian kalau di pusat itu ada Ombudsman Republik Indonesia, sekarang juga aktif-aktifnya, ya. Kemudian kalau untuk pengawasan dari korupsi itu ada KPK, ya kan? Ya. Nah, dulu kalau zaman zaman Orde Baru itu, saya ingat salah satu orang yang sangat membuka pikiran kita terhadap daulatnya masyarakat di depan pemerintah adalah M.A.M. Najib. Ya, penyair ini sering dia mengatakan bahwa kita ini adalah raja, sementara pemerintah adalah anak kita, pelayan kita, bukan sebaliknya, ya. Jadi mereka lah yang harusnya melayani kita, bukan mereka yang harus dilayani oleh kita. Nah, filsafatnya begitu. Nah, kita masuk di sini. Layanan publik itu biasanya kalau dulu itu berhitung jalannya lama sekali, ya kan? Harus melewati berapa pintu, mau pentas dektar raja itu harus melalui 12 meja, ya kan? Itu ceritanya Butet kata jasa zaman dulu masih di Datar Dinasti dan Datar Kadri zaman Orde Baru, ya. Itu di layanan kita dulunya itu masih banyak yang
giring gitu. Nah, kita sekarang punya presiden namanya Bapak Jokowi, sering muncul di televisi atau di YouTube itu dia selalu beberapa kali marah kepada bawahannya, kepada menteri bahkan ya, menteri keuangan pernah, menteri tenaga kerja pernah. Bu, ini apa? Kok pegawai kita ini kok cuma disuruh ngurusi surat kalau untuk perjalanan dinas itu SPJ. Waktu cuma dihabiskan untuk ngurus SPJ, sementara kegiatannya sendiri nggak jelas hasilnya apa. Jadi presiden kita ini sekarang adalah salah satu yang sadar banget pentingnya layanan publik yang lebih efisien, yang lebih cepat, yang lebih profesional. Ya, alhamdulillah kita punya orang seperti beliau. Ya, itu ditunjukkan dengan seringnya beliau mengatakan itu di depan bahkan di depan menteri itu ngomongnya. Dan memang kita sekarang ini masih mengeluhkan dengan buruknya layanan dari birokrasi. Memang tidak mudah, tidak semudah membalik telapak tangan untuk memperbaiki semuanya itu. Karena itu ada reformasi birokrasi, tetapi faktanya itu tidak gampang. Untuk perjuangan, ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi, kartun mengenai paradigma pelayanan publik. Kalau didesain mudah, kenapa dipersulit? Itu yang sekarang. Nah, dulu itu kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Itu plannya itu diturunkan tidak dengan yang baru. Kira-kira seperti itu harapan kita ke depannya, ya. Nah, kira-kira kita berhasil atau tidak? Kita bergerak atau tidak dari layanan yang tidak bagus menjadi bagus? Nah, ini saya tunjukkan di presentasi saya justru di bagian akhir. Jadi saya tunjukkan di bagian akhir, jadi nomor beberapa di akhir itu. Ya, mari kita pantau sejauh mana perkembangan pelayanan publik kita secara nasional. Ya. Nah, ini saya memakai pendapat dari guru besar ilmuwan yang sudah dimuat di Harian Kompas. Iya, oke, yang sebelumnya terus betul yang tadi, terus yang paling bawah ya. Data pelayanan publik ya. Ini masih yang sebelum ini persis. Ya, oke. Nah, ini pendapat yang muncul dari seorang ahli yang dibuat di Kompas, ya. Jadi kita pakai ini saja karena saya mencoba mencari data yang lebih bagus belum mendapatkan. Jadi karena itu saya meminjam pendapat ahli yang dibuat di Kompas seperti ini. Oke, kita bacakan saja. Pelayanan publik adalah tolak ukur internasional dalam nilai keberhasilan penyelenggara negara dan pemerintahan suatu negara. Ya, jadi kita mengatakan bahwa pelayanan publik adalah tolak ukur internasional. Ya, kalau kita ingin sejajar menjadi negara maju, negara di luar, tolak ukurnya adalah pelayanan publik. Ya, nah, kita sudah berpikir ke sana karena kita sudah punya undang-undangnya tadi kan. Saya sebut di presentasi saya kan soal Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Jadi kita sejak tahun 2009 sudah punya undang-undangnya. Ya, persoalannya implementasinya bagaimana pelaksananya. Nah, ini rekamannya ada di ahli ini yang menulis. Ya. Menurut Bank Dunia tahun 2014 itu kiranya siapa ya?
Masih Pak SBY ya? Oke, masih Pak SBY. Sekedar agar kita tahu konteksnya ya, 2014 itu zamannya siapa. Indeks pelayanan publik di Indonesia berada di urutan itu kayaknya 100 berapa gitu Pak? Bisa dikecilkan ini. Ya, oke, ini tidak bisa nih. Ke 129 dari 188 negara. 129. Tinggi atau rendah itu? Wah. Relatif ya, kalau melihatnya dari 130 ke atas ya lebih tinggi. Tapi kalau melihatnya dari 127 ke bawah ya lebih tinggi Indonesia. Ya, ini angka ini menunjukkan bahwa Indonesia masih rendah pada 2014, ya masih rendah. Oke. Sementara dari aspek akses dan kemudahan, Bank Dunia menetapkan Indonesia berada di peringkat 114 dari 188 negara. Ya, ini Bank Dunia yang ngomong ya, bukan saya. Bank Dunia. Oke, selanjutnya, survei Transparansi Internasional pada tahun yang sama menetapkan Indonesia sebagai negara yang indeks korupsinya berada pada peringkat ke 117 dari 175 negara di dunia dengan skor 34 dari skala 0 sampai 100. 0 berarti sangat korupsi dan 100 berarti sangat bersih. 34 itu berarti mendekati 0, tidak mendekati 100. Ya. Artinya jika korupsi kita masih mengkhawatirkan, ya iyalah ketua DPR aja terkena, ya kan? Ya, menteri aja kena, ya. Jadi bisa dibayangkan tingkat korupsi di negara kita memang masih tinggi. Bulan ini menjelang pilkada itu berapa banyak kan? Kepala daerah yang tertangkap tangan oleh KPK. Ya Pak ya. Ya, oke. Selanjutnya alternatif prioritas pelayanan publik setidaknya dalam bidang kesehatan, pertanahan, perizinan dan fasilitas umum. Jadi kalau ingin meningkatkan pelayanan publik, mulainya dari mana? Utamakan bidang kesehatan, pertanahan, perizinan dan fasilitas umum. Fasilitas umum itu contohnya kereta api, ya, Trans Jogja, Trans Jakarta, ya, Gojek. Kreat, itu membantu walaupun itu punya swasta ya. Oke, jadi ini pendapat Amzulia Tepari, guru besar dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya pada tahun 2016. Itu konteksnya pada zaman SBY. Sekarang kita masuk tahun ini. Yang terakhir tadi kan tahun ini Pak Sofyan Effendi, Ketua Komisi Hak Prosedur Negara, menulis di harian Kompas pada tanggal 4 Januari 2018, jadi beberapa bulan yang lalu, ketika kami belum dikukuhkan sebagai ombudsman. Ya, masih hangat kan awal tahun ini ya. Mari kita lihat perkembangannya, pelayanan publik kita seperti apa. Menurut laporan DSM Global 2017-2018, pada tahun 2016 sampai 2017, Indonesia naik 5 tingkat dalam gaya saing nasional, naik 19 tingkat dalam kemudahan berusaha, naik 19 tingkat dalam indeks persepsi korupsi. Artinya berkurang atau turun ini? Ya pasti lebih baik lah ya. Dan naik tingkat dalam efektivitas pemerintah. Oke. Indeks efektivitas pemerintah adalah salah satu ukuran dari kemampuan birokrasi publik dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Indeks efektivitas pemerintah, ya namanya IEP. Nah,
Naiknya indeks efektivitas pemerintah sebesar 20 tingkat dari peringkat 121 menjadi ke 98, jadi meningkat, terjadi karena skor IEB Indonesia naik dari 46 pada 2016 menjadi 53,37 pada 2017. Ya, ini artinya apa? Ya ini data menunjukkan bahwa ada peningkatan kualitas pelayanan publik. Tentu saja ini suatu kenaikan cukup tinggi, yaitu 7,37 karena tingkat kepercayaan publik yang besar kepada pemerintah dan karena membaiknya pelayanan publik. Ya, jadi ini kabar gembira bahwa pelayanan publik kita sudah meningkat dengan data ini. Nah, harapannya ke depan adalah seperti apa? Kalau momentum pertumbuhan tinggi tersebut dapat dipertahankan, ya kan? Ini dari 2016 sampai 2017 naik tinggi. Kalau momentum pertumbuhan yang ini tadi terus meningkat, dipertahankan selama 4 tahun berturut-turut, pada tahun 2022, ya setelah 2019 ada presiden baru, ya. Terus presiden baru itu berjalan 3 tahun. Aparatur sipil negara Indonesia akan seperti aparatur negara-negara maju, lah, ya kan? Dengan skor IEB 80 dan peringkat ke-50, atau lebih baik yang telah dicapai dari negara-negara seperti Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan, dan negara-negara maju Asia. Nah ini, ya, jadi trennya berarti Indonesia sudah pelayanan publiknya sudah membaik, kan? Kalau ini diteruskan membaik terus, kita akan lebih tinggi atau sejajar paling tidak dengan negara-negara ASEAN. Kita tidak kalah dengan Singapura, kita tidak kalah dengan Malaysia. Ya, ini kalau trennya seperti itu. Oke. Nah, bagaimana agar kita bisa mempertahankan ini? Ya, itu usaha dari semua stakeholder. Kita ini juga berperan di dalam ikut mengawasi pelayanan publik. Nah, Anda semuanya Bapak Ibu bisa ikut berperan sesuai dengan porsinya masing-masing melalui radio, ya kan? Kami dari LB ini juga berperan melalui peran kami untuk mengawasi satuan-satuan yang memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Ya, oke. Baik. Saya kira inti dari yang akan saya sampaikan adalah itu. Paparan saya yang ada di sini itu sebenarnya fokus ke pelayanan publik dan saya mengutip dari Undang-Undang tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Saya mencoba untuk meringkasnya, mengambil pokok-pokok yang kira-kira diperlukan oleh kita, oleh masyarakat, oleh kami ini di dalam presentasi ini. Ya, mungkin tidak perlu saya bacakan, nanti bisa kalau yang membutuhkan silakan nanti mengcopy. Ya, saya kira itu yang utama. Ya, setelah ini mari kita berdiskusi. Ya, jangan bertanya kepada saya, kita sebaiknya berdiskusi saja. Saya takut dari dirinya tidak bisa menjawab. Kita diskusi saja, belum dapat seperti apa ya. Ya, silakan. Kalau mau memberikan masukan silakan. Pak, menurut saya begini. Ya, apa yang bisa kita lakukan sekarang secara konkret? Bapak, Ibu sebagai pemilik radio pemberas, dan apa yang diharapkan dari Ombudsman untuk meningkatkan pelayanan kita? Ya, saya dengar soalnya kalau di DG ini pelayanan publiknya itu terutama menyangkut perizinan usaha. Ketika kami bertemu dengan Real Estate Indonesia maupun pengurus Kadin maupun pengurus ini, rata-rata pada mengeluh mengenai sulitnya perizinan di sini. Gitu. Semua bidang perizinan Pak sulit. Nah, ya itu dia. Padahal kan, padahal dari pemerintah pusat
Kita sudah mencoba untuk memangkas birokrasi perizinan kan. Nah, problemnya kan tidak semuanya itu bisa dengan cepat terimplementasi di daerah. Ya, nah, itu faktornya apa? Faktornya bisa macam-macam. Ya, tapi yang terutama yang sangat menentukan itu adalah faktor kepala daerah. Ya, oleh karena itu, kalau memilih kepala daerah itu diharapkan memilih kepala daerah yang benar, yang bekerja untuk masyarakat, ya, yang benar-benar memikirkan masyarakat, bukan memikirkan dirinya sendiri, ya. Nah itu. Nah, saya itu kan kebetulan tinggalnya sebetulnya di Bekasi, ya. Sebagai warga Bekasi, saya merasakan bahwa pelayanan publik di sana kurang bagus. Ya, salah satu contoh adalah kami tinggal di sebuah perumahan yang dekat dengan sungai. Nah, sungai itu pinggir sungai itu adalah jalan penghubung antar kabupaten. Nah, kan berarti jalan kita. Ketika hujan tahun berapa itu gede itu membuat jalan itu rusak longsor. Sudah sekitar 6 tahun itu kejadian dan itu sampai sekarang tidak diperbaiki. Ya, warga sudah memasang spanduk, diberitakan di koran, diberitakan di online, tetap tidak ada perubahan. Ya, siapa yang mestinya bertanggung jawab untuk memperbaiki jalan itu? Ya, nah, berdasarkan pengalaman dari Bekasi itu, saya melihat bahwa di Jogja ini berarti masyarakatnya sangat menerima layanan yang mewah karena ada lembaga ombudsman ini. Di sana, mohon maaf, ombudsmannya mungkin belum aktif, ya, belum jalan. Tapi di sini LUDI-nya sangat aktif. Anda lapor ke sini langsung diterima aduannya. Minggu depan langsung ditindaklanjuti. Ada apa masalahnya? Gitu. Lalu dibicarakan gratis toh, ya, dan lalu ditanggapi. Hal-hal yang seperti ini, layanan seperti ini sangat mewah sekali bagi daerah-daerah yang kepala daerahnya tidak bekerja untuk masyarakat. Dan karena itu mestinya masyarakat di DIY ini sangat berterima kasih atau bersyukur bahwa ada lembaga yang namanya lembaga ombudsman DIY. Ini lembaga yang tidak ada di semua daerah-daerah lain. Belum ada yang seperti ini, hanya DIY dan Makassar. Ya, Makassar juga punya lembaga ombudsman daerah seperti ini. Dulu ada beberapa daerah yang lainnya, tapi saya dengar mereka punya tidak aktif. Yang aktif tinggal dulu ini. Ya, ini adalah suatu kemewahan, dan karena itu radio komunitas ini diharapkan ikut menyampaikan bahwa ini nilai lebih, ini satu kemewahan yang mestinya dimanfaatkan betul oleh masyarakat. Ya, untuk apa? Untuk sama-sama mengawasi layanan dari pemerintah daerah ini yang menurut Bapak dan Ibu sekalian kurang bagus, tidak sesuai dengan standar pelayanan.